Pemirsa, data semraut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, pemirsa, seorang tukang beca terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan beca, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang beca di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tidak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah, si anak kayak 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan untuk dibuka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh, dikunci sama anak yang paling besar? Kalau itu sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah.
Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan oleh warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung jadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisi ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisi ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah
tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab.